Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Ismail ibn Yahya Abu Ibrahim Al-Muzani rahimahullahu taala. Yang mana di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kami menggantikan dari jadwal Ustazuna Ustaz Muhammad Hafidh hafizahullahu taala yang mana beliau sedang musafar. Jadi insyaallah untuk Rabu malam akan kembali diisi oleh beliau. Kita akan lanjutkan pembahasan dari pembahasan yang sudah berlalu terkait dengan al-qada wal qadar. Terkait dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang mana khulasatul kalam, kesimpulan dari pembahasan takdir yang sudah berlalu ada 2 poin. Kesimpulan yang pertama, seorang hamba tidak dikatakan beriman dengan takdir Allah sampai dia beriman terhadap 4 perkara. Yang pertama, dia beriman akan ilmu Allah. Allah tahu yang telah terjadi, Allah tahu yang sedang terjadi, dan Allah tahu apa yang akan terjadi. Ini menunjukkan luasnya ilmu Allah. Yang kedua, beriman dengan Al-Kitabah, pencatatan atau penulisan Allah. Bahwasanya takdir seluruh makhluk telah dituliskan di Al-Lauhul Mahfuz. Sebagaimana dalam riwayat Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Awwalu ma khalaqallahul qalam." Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Kemudian Allah berfirman, "Uktub," tulislah. Maka al-qalam menjawab, "Ya Rabbi, madza aktub?" Wahai Tuhanku, apa yang akan aku tulis? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uktub maqadiral khalaiq hatta taqumas saah." Tulislah takdir seluruh makhluk sampai tegaknya hari kiamat. Dan hadis ini diperjelas lagi dengan bahwasanya penulisan takdir telah dilakukan bi khamsina alfasanah, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini yang kedua. Yang ketiga, beriman dengan al-masyiah wal iradah. Beriman dengan kehendak dan keinginan Allah. Apa yang Allah inginkan terjadi, ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah tidak inginkan, maka tidak akan terjadi. Sehingga segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, di alam semesta, terjadi segala sesuatu tersebut dengan keinginan dan kehendak Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Terbentuknya langit dan bumi semuanya dengan keinginan dan kehendak Allah, bukan terjadi dengan tiba-tiba. Sebagian orang barat mengatakan dengan teori namanya teori Big Bang. Terjadi ledakan besar demikian dan demikian, seolah-olah alam semesta ini terbentuk dengan sendirinya. Padahal ada Allah Zat yang maha menciptakan dan maha berkehendak.
Yang keempat adalah beriman dengan al-khalq, dengan penciptaan Allah. Maknanya segala sesuatu yang ada di alam semesta semuanya ciptaan Allah. Diri kita, apa yang kita lakukan semuanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, dua kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir, yang pertama qadariyah, yang kedua jabriyah. Ini dua kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir. Dan sudah kita bahas penyimpangannya. Qadariyah, mereka mengingkari ilmu Allah. Qadariyah mengatakan Allah tahu sesuatu itu terjadi setelah kita melakukan. Ini kalimat kufur. Sepakat para ulama mengatakan kafir bagi yang mengingkari ilmu Allah. Demikian Qadariyah mengatakan makhluk menciptakan perbuatannya sendiri. Apa yang kita lakukan murni kehendak kita, bukan kehendak Allah. Maka ini pun keliru. Yang kedua Jabriyah. Jabriyah sebaliknya. Mereka ekstrim dalam bersandar kepada takdir. Sehingga ketika ada yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, mereka mengatakan qadar Allah. Ini takdir Allah. Maka ini keliru. Maka yang benar dari yang pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya kita manusia, kita makhluk, kita punya kehendak, kita punya kekuatan untuk memilih. Hanya saja kehendak kita, pilihan kita itu di bawah kehendak Allah. Sebagaimana disebutkan di akhir surat At-Takwir, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apapun yang kalian inginkan, yang kalian kehendaki, maka semuanya di bawah kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesimpulan dari pembahasan takdir dari pembahasan sebelumnya. Dan di dua bab setelahnya atau dua pembahasan setelahnya masih akan disinggung terkait dengan takdir, hanya saja disinggung secara ringkas. Kita masuk pembahasan berikutnya. Qala al-Imam al-Muzani rahimahullahu taala. Al-Imam al-Muzani sekarang akan bercerita membahas tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Yang mana sebelumnya sudah dijelaskan terkait dengan malaikat. Kata beliau, "Tsumma khalaqa Adama biyadihi." Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Wa askanahu jannatahu. Kemudian Allah menempatkan Nabi Adam di surganya. Wa qabla dzalika lil ardi khalaqahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam sebelum itu lil ardi, untuk menempati bumi. Akan dibahas nanti. Allah Subhanahu wa taala asalnya menginginkan Nabi Adam untuk tinggal di bumi. Tapi sebelumnya Allah tempatkan dulu di dalam surga, kemudian terjadilah sebuah sebab yang menjadikan Nabi Adam alaihissalam tinggal di bumi. Akan datang penjelasan. Wa nahahu an syajaratin qad nafadha qada'uhu alaihi bi akliha. Dan Allah melarang Nabi Adam untuk mendekati sebuah pohon yang sungguh telah berjalan ketetapan Allah atas Nabi Adam biakliha, dengan sebab memakannya. Tsumma ibtalahu bima nahahu anhu minha. Kemudian Allah menguji Nabi Adam terhadap sesuatu yang Allah larang beliau darinya. Tsumma sallata alaihi aduwahu fa'aghwahu alaiha. Kemudian Allah menjadikan musuhnya Nabi Adam, yakni iblis, berkuasa atas beliau. Kemudian iblis menyesatkan Nabi Adam atasnya. Wa ja'ala aklahu laha ilal ardi sababan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan perbuatan Nabi Adam memakan dari pohon itu sebab beliau diturunkan ke bumi. Maka di sini kita akan bahas nanti terkait dengan sebab musabbab atau sebab akibat.
fama wajada ila tarki akliha sabila wala anhu laha madhaban. Dan Nabi Adam alaihissalam dia tidak bisa keluar dari ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita bahas ucapan Al-Imam Al-Muzani yang pertama. Kata beliau, "Tsumma khalaqa Adama biyadihi." Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam dengan tangannya. Ucapan dari Al-Imam Al-Muzani ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Shad. Ketika Allah berkata kepada iblis, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat yang kelima, wahai iblis, apa yang membuatmu enggan untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Di ayat ini Allah perintahkan iblis sujud kepada Adam. Hal yang maklum yang kita ketahui, tidak boleh makhluk sujud dengan makhluk. Makhluk itu hanya boleh sujud kepada Khaliq, kepada Allah. Di dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala ingatkan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya al-masajid, masajid maknanya dua. Tempat sujud atau masjid. Yang kedua, anggota-anggota sujud. Bahwasanya anggota sujud dan masjid itu milik Allah semuanya. Maka janganlah kalian berdoa, bersujud, meminta kepada seorang pun dari selain Allah. Tapi kenapa di sini iblis Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam? Maka perlu dipahami di masa itu belum ada pelarangan, pengharaman sujud kepada makhluk. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai masa Nabi Isa, Allah masih memperbolehkan seseorang untuk sujud kepada orang lain dalam rangka penghormatan. Dan syariat ini dihapuskan ketika diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana di akhir kisah Nabi Yusuf alaihissalam 11 dari saudara-saudaranya Yusuf, kemudian ibunya dan ayahnya 13 orang ini sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam dalam rangka penghormatan, menunjukkan di masa itu masih diperbolehkan. Oleh karenanya ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya Yakub, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Kata Yusuf alaihissalam, wahai ayahku, aku melihat ada 11 bintang, matahari dan bulan. Semuanya sujud kepadaku. Kemudian ayahnya bercerita, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai Yusuf, jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu karena mereka akan membuat tipu daya kepadamu. Dan kisah ini menunjukkan di masa itu masih boleh. Adapun di masa Nabi Muhammad SAW maka diharamkan. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya boleh aku memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud di hadapan suaminya. Li'idhami haqqihi, karena besarnya hak seorang suami atas istri. Sehingga ketika Allah perintahkan iblis sujud kepada Nabi Adam, menunjukkan di masa itu masih diperbolehkan. Ini terkait dengan sujud. Kemudian di kalimat beliau juga, beliau mengisyaratkan bahwasanya Allah punya sifat tangan. Karena Allah berfirman, lima khalaqtu biyadai, apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Hanya saja
Imam Malik menyebutkan sebuah kaidah terkait sifat-sifat Allah. Ketika Allah mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, maka kata beliau ketika ditanyakan tentang istiwa, kata Imam Malik rahimahullah, al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Istiwa maknanya ma'lum di sisi orang Arab. Wal kaifu dan bagaimananya istiwa Allah majhul, tidak diketahui. Jangan ditanyakan bagaimananya. Dan ini berlaku pada semua sifat. Ketika Allah mengatakan Allah menciptakan Adam alaihissalam dengan kedua tangannya, maka kalimat tangan maklum maknanya. Adapun bagaimana tangan Allah majhul, tidak diketahui. Serahkan kepada Allah maknanya. Wal imanu bihi wajib, dan mengimani sifat Allah hukumnya wajib, wasu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan tentangnya adalah perkara bid'ah. Tidak boleh bertanya bagaimana, tidak boleh menyerupakan dengan makhluk, tidak boleh pula menolak. Tidak boleh pula menolak. Dan di sini di antara keistimewaan Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam secara langsung tanpa proses biologis. Sehingga di sini terjadi khilaf para ulama. Mana yang lebih tampan, lebih indah, Nabi Adam atau Nabi Yusuf? Karena ketika Nabi SAW melakukan Al-Isra wal Mi'raj, ketika berjumpa Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf berkata, utitu syatral husni. Aku diberikan setengah dari keindahan. Setengah dari keindahan. Sebagian ulama mengatakan makna ucapan ini, yakni Nabi Yusuf diberikan setengah keindahan alam semesta. Jadi setengah keindahan alam semesta ini ada pada Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga membuat para wanita-wanita Mesir ketika itu, mereka tanpa sadar memotong jari jemari mereka. Faqatta'a aydiyahun. Sebagian mengatakan makna ucapan Nabi Yusuf, utitun syatral husni, aku diberikan setengah keindahan, yakni aku diberikan setengah keindahan Nabi Adam alaihissalam. Dan banyak ulama yang menguatkan dari sisi ketampanan dan keindahan, Nabi Adam lebih indah, lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Yusuf Allah ciptakan dengan proses biologis, dengan nasab turun-temurun. Tapi Nabi Adam alaihissalam diciptakan secara langsung dengan kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Adam alaihissalam menjadi manusia yang pertama, dan beliau dipanggil dengan Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia. Nabi Ibrahim alaihissalam Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena dari anak beliau Ismail dan Ishak turun-temurun para nabi dan rasul. Adapun Nabi Adam alaihissalam dikatakan Abul Bashar, bapaknya para manusia. Maka ini terkait dengan keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kata Imam Al-Muzani rahimahullah, wa askanahu jannatah, dan Allah menempatkan Nabi Adam alaihissalam jannatah, di dalam surganya. Terkait dengan Nabi Adam alaihissalam ditempatkan di dalam surga, datang di berbagai tempat. Di antaranya datang dalam surat Al-A'raf. Bisa dibaca ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Dan ini mirip dengan ayat di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah ini ayat yang ke-30-an kalau tidak salah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Kata Allah, kami katakan wahai Adam, tinggallah engkau dan zawjuk, yakni pasanganmu dan istrimu, al-jannah, di dalam surga. Mayoritas ulama mengatakan surga yang dimaksud di dalam ayat adalah surga yang ada di langit.
Surga yang ada di langit. Hanya saja ulama khilaf di sini, berbeda pendapat. Apakah surga yang ditempati Nabi Adam dan istrinya Hawa itu adalah jannatul khuldi, surga kekal, atau surga hanya sebagai tempat ujian Nabi Adam alaihissalam? Ini perkara akidah, hanya saja ini perkara furu' namanya. Perkara akidah yang sifatnya cabang. Sehingga meyakini surga yang sama, yaitu surga yang kekal sebagaimana yang nanti akan dimasuki manusia, maka sah-sah saja. Yang meyakini itu surga yang lain, maka tidak masalah. Karena sebagian ulama berkata surga yang ditempati Nabi Adam dan istrinya itu berbeda dengan surga yang nanti ditempati manusia di hari kiamat. Karena surga yang ditempati manusia di hari kiamat itu adalah jannatul khuldi, surga yang kekal. Isi semuanya kenikmatan-kenikmatan, tidak ada ujian. Adapun surga yang dihuni oleh Nabi Adam alaihissalam sebelum diturunkan ke bumi, kata mereka, itu hanya surga yang memang dikhususkan untuk Adam dan istrinya. Kenapa? Karena di dalam surga itu masih ada ujian-ujian, masih ada larangan-larangan. Dalam keadaan di dalam surga tidak ada lagi ujian-ujian dan larangan-larangan. Dan ala kulli hal Nabi Adam alaihissalam dan istrinya tinggal asalnya di dalam surga. Dan di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat wazaujuka, zauj dan istrimu. Kenapa Nabi Adam alaihissalam disiapkan pasangan di dalam surga? Asalnya Nabi Adam alaihissalam di dalam surga itu berdua. Yang masyhur, ada Nabi Adam dan iblis dan para malaikat. Ketika iblis diperintahkan sujud, aba wastakbara wa kana minal kafirin, tapi dia enggan dan ingkar, maka Allah usir dia di dalam surga. Yang berakhir Nabi Adam alaihissalam sendirian di dalam surga wahsyan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam Qasasul Anbiya, dalam kitab kisah-kisah para nabi. Kemudian disebutkan di dalam Qasasul Anbiya, kata Imam Ibnu Katsir, ketika Nabi Adam Allah lihat sendirian, maka ketika Nabi Adam sedang tidur, Allah ciptakan makhluk yang lain dari tulang rusuk Nabi Adam. Di dalam riwayat At-Tabari, dalam tafsir At-Tabari disebutkan ketika Nabi Adam alaihissalam sedang tidur, tiba-tiba ada makhluk yang lain duduk di dekat kepala beliau. Kemudian Nabi Adam berkata, "Man ant? Kamu siapa?" Kata orang itu, "Imra'ah," perempuan. Perempuan. Maka malaikat bertanya kepada Adam alaihissalam, "Man ismuha?" Siapa nama makhluk yang satu ini? Kata Adam alaihissalam, Hawa. Jadi yang menyebut nama Hawa itu Nabi Adam alaihissalam. Kenapa beliau sebutkan nama Hawa? Malaikat bertanya, kenapa namanya Hawa? Kata Adam alaihissalam, li'annahu khuliqat min hayyin. Karena dia diciptakan dari zat yang hidup. Ya, ini diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Tulang rusuk yang mana, Pak? Tulang rusuk ini banyak. Ada yang kanan, ada yang kiri, ada yang atas, ada yang bawah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk min dhila'ihil aisar al-aqsar. Dari tulang rusuk sebelah kiri yang paling pendek. Itulah yang paling atas. Itu ucapan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum. Dan ini dikuatkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, innal mar'ata khuliqat min dhila'. Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari ad-dhila', tulang rusuk. Fa in dhahabta tuqimuha kasabtaha. Kalau engkau coba untuk meluruskannya atau meluruskannya, kasabta, engkau pasti mematahkan. Kalau engkau biarkan, dia akan awat, dia tetap bengkok. Demikian perempuan. Kalau dipaksa, dia akan patah.
Kalau dibiarkan dia terus bengkok. Maka Nabi SAW berkata, istausu bin nisa'i khairan. Sering-seringlah menasihati dan mewasiatkan para wanita dengan kebaikan. Maksud Nabi, jangan bosan-bosan untuk memberikan arahan, memberikan wejangan, memberikan nasihat, tapi dengan cara yang baik. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala ciptakan Hawa untuk menemani Nabi Adam alaihissalam menjadi pasangan beliau di dalam surga. Dan di sini isyarat memang di antara hal yang bisa menenangkan seorang laki-laki adalah adanya seorang istri, seorang wanita. Dijadikan wanita itu sebagai sakinah, ketenangan bagi seorang laki-laki. Dan itu fitrah seorang laki-laki membutuhkan itu. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau pertama kali mendapatkan wahyu di dalam Gua Hira dan beliau dalam keadaan badannya menggigil, bergetar, gemetar ketakutan, maka beliau pulang dan di situ ada Khadijah radhiyallahu anha yang menenangkan beliau. Ketika Nabi berkata, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah menenangkan dengan kebaikan, dengan ucapan-ucapan yang baik. Bukankah engkau manusia yang suka menyambung silaturahim, suka memberikan makan, berbuat baik kepada anak yatim? Disebutkan kebaikan-kebaikan Nabi untuk menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di ayat itu digunakan kalimat zauj. Zauj ini bahasa Arab, bisa untuk suami, bisa untuk istri. Jamaknya azwaj. Jamaknya azwaj. Zauj ini secara bahasa maknanya adalah asyai'ani mutarabbitan. Dikatakan pasangan dikarenakan dia dua perkara yang saling terikat satu sama lain. Atau dikatakan pasangan karena dia ada keserupaan atau karena ada perbedaan. Jadi pasangan itu bukan sesuatu yang selalu serupa. Kadang dikatakan berpasangan kalau ada perbedaan. Contoh kita lihat. Siang pasangannya malam. Sama atau beda? Berbeda. Menunjukkan kadang pasangan itu sesuatu yang naqidain, berbeda. Langit pasangannya bumi. Di sini Allah mengisyaratkan bahwasanya ketika seseorang itu dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan asalnya ada perbedaan-perbedaan. Nah, disitulah usaha suami istri untuk mempersatukan apa yang asalnya berbeda. Nah, maka ini terkait dengan Nabi Adam alaihissalam diciptakan Hawa sebagai pasangan beliau untuk menenangkan hati Nabi Adam alaihissalam di dalam surga. Kemudian kata Imam Al-Muzani rahimahullah, wa qabla dzalika lil abdi khalaqahu wa nahahu an syajaratin qad nafadha qada'uhu alaihi bi akliha. Dan sebelum itu asalnya Allah menciptakan Nabi Adam untuk tinggal di bumi. Hanya saja Allah mengadakan sebab bagaimana Nabi Adam diturunkan di bumi. Jadi memang asal penciptaan Nabi Adam alaihissalam Allah peruntukkan tinggal di bumi, bukan tinggal di surga. Hukum asal. Dan di sini Allah mengajarkan kita, Allah memberitahu apa sebab Nabi Adam diturunkan dari bumi atau dari surga ke bumi. Tidak tiba-tiba langsung di bumi, tapi diturunkan dari surga ke bumi. Apa dalilnya? Asal Nabi Adam alaihissalam diciptakan untuk tinggal di bumi. Dalilnya dalam surat Al-Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi ini khalifah, seorang pemimpin. Menunjukkan memang Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam untuk tinggal di bumi.
Hanya saja di sini Allah mengajarkan kita untuk mengambil sebab. Tidak tiba-tiba Nabi Adam muncul di bumi, tapi diciptakan dulu, dimasukkan ke dalam surga, kemudian Allah berikan sebab Nabi Adam memakan dari sebuah pohon, kemudian diturunkan ke atas bumi. Sehingga dari kalimat ini para ulama menyebutkan sebab yang ada di alam semesta ini ada dua jenis. Sebab yang pertama disebut dengan sebab qadari. Sebab qadari. Yakni sebab-sebab yang ada hubungan sebab akibatnya. Yang kedua disebut dengan sebab syar'i. Sebab-sebab yang ada dalilnya. Itu namanya sebab syar'i. Ada sebab qadari, ada sebab syar'i. Kalau sebab qadari, dia memang ada hubungan sebab akibat. Kalau sebab syar'i, itu ada dalilnya, dia sebagai sebab. Kita mulai dari sebab syar'i. Contohnya adalah madu sebab kesembuhan. Madu sebab kesembuhan. Madu sebagai sebab kesembuhan di dalam pembahasan akidah disebut dengan sebab syar'i. Yakni sebab yang memang ada dalilnya. Apa dalilnya madu sebagai sebab syar'i? Dalilnya dalam surat An-Nahl. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, keluar dari perut lebah itu syarabun, minuman-minuman mukhtalifun alwanuh, yang berbeda-beda warnanya. Apa itu minumannya? Madu. Syifa'ul linnas, sebagai penyembuh bagi manusia. Menunjukkan ketika madu menjadi sebab kesembuhan disebut dengan sebab syar'i karena ada dalilnya. Apalagi contoh lain, sesuatu yang bisa menyembuhkan dan ada dalil syar'i. Al-habbatus as-sauda syifa'un likulli da'il lasa. Bahwasanya biji hitam, jinten hitam adalah obat semua penyakit kecuali kematian. Ini contoh sebab syar'i. Ada yang disebut dengan sebab qadari. Yang tadi pertama kita sebutkan. Sesuatu yang menjadi sebab tidak ada dalilnya, tapi ada hubungan sebab akibatnya, jelas. Contoh, kita masih bahas terkait penyakit. Ada orang demam. Di antara sebab yang menurunkan panas adalah minum apa? Paracetamol. Sehingga paracetamol tadi menjadi sebab turunnya panas. Ada tidak dalil tentang paracetamol? Tidak ada. Baik Al-Quran maupun sunnah. Tapi secara medis, secara hubungan sebab akibat, ada unsur pada paracetamol yang bisa menjadi sebab menurunkan panas. Jadi kita pegang dua jenis sebab ini. Ketika ada sesuatu yang dianggap sebab, tidak secara syar'i, tidak secara qadari, maka dia bisa jatuh kepada kesyirikan atau dia bisa jatuh kepada perkara bid'ah. Contoh, ada yang sakit, dimasukkan batu bacan ke dalam gelas. Katanya kalau minum ini bisa mengobati sakit liver katanya. Ketika ada yang mengatakan batu bacan sebab mengobati penyakit liver, maka kita kembalikan kedua sebab ini. Apakah ada sebab syar'i, ada dalilnya batu bacan menjadi obat? Secara syar'i tidak.
Apakah secara hukum qadari sebab akibat ada hubungannya batu-batuan dengan liver? Jawabannya tidak. Berarti dia bisa jatuh ke dalam kesyirikan atau perkara bid'ah. Dari sini kita tahu kenapa jimat-jimat itu diharamkan. Kenapa? Karena jimat-jimat yang dianggap sebab tadi ternyata secara syar'i, secara qadari tidak ada hubungan sebab akibat. Maka ini perlu dipahami. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita di kisah Nabi Adam. Kenapa tidak langsung Nabi Adam diciptakan di atas muka bumi? Harus di surga dulu, kemudian dikeluarkan. Karena Allah ingin mengajarkan kita tentang sebab akibat. Sama seperti kisahnya Maryam. Maryam radhiyallahu taala anha ketika beliau akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Beliau melahirkan Nabi Isa alaihissalam di sisi pohon kurma. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam, "Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam, goyangkanlah pohon kurma itu. Nanti akan jatuh kepadamu kurma-kurma muda. Yang pernah haji atau umroh, tahu ya pohon kurma? Tahu. Pohon kurma itu kerasnya seperti apa? Batang kelapa atau batang sawit. Kalau ada satu laki-laki menggoyangkan pohonnya, jangankan buahnya jatuh, pohonnya saja tidak goyang. Di sini yang diperintahkan menggoyangkan, memukul pohon kurma itu adalah seorang perempuan yang sedang makhab, sedang kontraksi, yang lemah akan melahirkan seorang anak. Tapi perintahkan untuk memukul, menggoyang pohon kurma, dan ternyata jatuh buahnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk mengambil sebab saja. Untuk mengambil sebab. Lakukan sebab-sebab yang sifatnya syar'i atau sebab yang sifatnya qadari. Kalau keluar dari dua jenis sebab ini bisa jatuh ke dalam kesyirikan, bisa jatuh ke dalam bid'ah. Nah, maka ini yang perlu dipahami terkait pembahasan sebab. Dan pembahasan ini dibahas sebenarnya panjang lebar pada pembahasan di kitab Tauhid terkait dengan at-tamaim wa ruqa, tentang jimat-jimat dan ruqyah. Nah, dan sudah ada ya Ustaz yang membahas kitab Tauhid, dan insyaallah sudah sering didengarkan terkait dengan pembahasan sebab. Kemudian kata Imam Al-Muzani, "Tsumma batalahu bima nahahu anhu minha." Kemudian Allah menguji Nabi Adam alaihissalam dengan apa yang Allah larang darinya. Dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya terkait perdebatan antara Nabi Musa dan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, "Ya Adam, anta abuna khayyabtana wa akhrajtana minal jannah." Wahai Adam, engkau adalah bapak kami, kata Musa alaihissalam. Tapi engkau yang membuat kami rugi dan mengeluarkan kami dari surga. Maka Adam membantah. Kata Adam alaihissalam, "Ya Musa, istafakallahu bikalami wa khattalaka biyadihi. Atalumuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 sanah." Wahai Musa, Allah telah memilih dirimu dengan kalamnya. Dan Allah telah menuliskan untukmu wahyu dengan tangannya. Apakah engkau mencela aku terhadap apa yang Allah sudah takdirkan kepadaku? Fahajja Adamu Musa. Maka Nabi Adam membantah Nabi Musa. Pada kisah ini para ulama menyebutkan 3 poin yang perlu dipahami. Poin yang pertama, Nabi Adam alaihissalam berhujjah dengan takdir pada maksiat yang beliau sudah bertobat. Pada dosa yang beliau sudah bertobat. Jadi ketika ditanyakan, kenapa engkau membuat kami keluar dari surga, kata Nabi Adam alaihissalam, ini sudah takdir Allah. Jadi beliau berhujjah dengan dosa yang beliau lakukan dengan takdir. Tapi
dosa yang beliau sudah bertobat. Sehingga boleh kita berhujjah dengan takdir pada dosa yang kita sudah bertobat. Nah, jadi misal dulu kita tidak salat, kemudian ada yang bertanya, kenapa dulu antum tidak salat? Qadarullah. Sudah takdir Allah. Sekarang saya sudah tobat. Nah, boleh. Tapi kalau sekarang masih belum salat juga itu nggak boleh, qadarullah. Itu namanya jabriyah. Padahal kita diberikan kekuatan untuk memilih, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain, kata Allah. Bukankah kami telah ciptakan untukmu dua bola mata, dua bibir dan satu lisan, yang dengan itu kami tunjukkan kepadamu dua jalan, jalan kebaikan, jalan keburukan. Kita punya kekuatan memilih, kita diberikan daya dan upaya untuk keinginan kita untuk melakukan yang baik atau yang buruk. Tapi kalau sudah bertobat maka diperbolehkan. Pembahasan yang kedua, boleh berhujjah dengan takdir pada musibah yang menimpa kita. Pada musibah yang menimpa kita. Di sini Nabi Adam alaihissalam berhujjah dengan takdir pada musibah yang menimpa beliau. Apa musibah yang menimpa beliau? Yakni dikeluarkan dari surga. Nah, misal ada yang makan harta riba atau bermuamalah dengan riba, kemudian dia terkena musibah bangkrut, maka boleh dia berkata qadarullah, yakni bukan karena ribanya, karena dia tertimpa musibah. Nabi Adam alaihissalam bersandar dengan takdir pada musibah yang menimpa beliau. Kemudian catatan yang ketiga, ini termasuk yang penting juga. Nabi Musa alaihissalam tidak mencela Nabi Adam karena maksiat, karena dosa, tapi karena musibah yang menimpa Nabi Adam. Jadi yang diperdebatkan Nabi Musa itu bukan dosa yang dilakukan Nabi Adam, tapi yang diperdebatkan Nabi Musa alaihissalam adalah musibah ketika dikeluarkan dari surga. Karena kita tidak boleh mencela seseorang dengan maksiat yang dia sudah bertobat darinya. Ini perlu dipahami. Tidak mungkin Nabi Musa alaihissalam mencela Nabi Adam karena dosa memakan buah dari sebuah pohon. Karena Nabi Adam sudah bertobat. Dan ini pelajaran untuk kita ketika ada seseorang jatuh dalam dosa dan maksiat dan dia sudah bertobat, tidak halal bagi kita mencela dosa yang dia lakukan. Haram, tidak boleh. Karena dia sudah bertobat. Kecuali kalau dia masih melakukan dan dia minal mujahirin, dia terang-terangan, itu beda lagi urusannya. Tapi kalau dia jatuh dalam dosa dan dia sudah bertobat dari dosa itu, tidak halal mencela. Sehingga jangan dipahami di hadis ini Nabi Musa sedang mencela perbuatan dosa yang dilakukan Nabi Adam. Tidak. Tapi yang diperdebatkan Nabi Musa alaihissalam adalah tentang musibah dikeluarkan dari surga. Nah, maka ini 3 poin penting yang dibahas para ulama ketika mereka membahas tentang bagaimana perdebatan Nabi Musa dan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian thumma sallata alaihi aduwahu fa aghwahu 'alaiha. Kemudian Allah jadikan syaitan atau iblis berkuasa atas Nabi Adam yang dengannya dia menyesatkan Nabi Adam alaihissalam. Karena iblis membuat tipu daya ketika merayu Nabi Adam untuk memakan dari pohon khuldi, kata iblis, wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kata iblis, wahai Adam, Tuhanmu melarang kalian makan dari pohon itu dikarenakan kalau kalian berdua makan dari pohon itu, kalian berdua bisa jadi malaikat. Atau kalian berdua menjadi makhluk yang kekal. Jadi Tuhanmu tidak mau kalian jadi malaikat, tidak mau kalian jadi kekal. Jadi kalau mau jadi malaikat atau kekal, makanlah dari pohon.
Maka di situ Nabi Adam alaihissalam terkena tipu daya iblis. Wa ja'ala aklahu laha ilal abdi sababan, dan perbuatan Nabi Adam memakan dari pohon itu menjadi sebab. Dan para ulama rahimahumullah mereka bersilang pendapat tentang pohon apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk didekati. Sebagian mengatakan dari pohon tina, pohon tin. Qatadah berkata nakhlah, pohon kurma. Ini silang pendapat para ulama tafsir ketika menafsirkan dari asy-syajarah, dari pohon. Dan ala kulli hal wallahu a'lam, sebagian mengatakan asy-syajarah al-muayyanah. Pokoknya ada pohon tertentu yang tidak boleh untuk didekati. Fama wajada ila tarki akliha sabila wala anhu laha madhhaban. Dan Nabi Adam alaihissalam tidak bisa keluar atau lari dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk beliau alaihi salam. Maka ini terkait dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam dan sebab diturunkannya beliau alaihissalam dari surga. Insyaallah untuk pembahasan berikutnya Al-Imam Al-Muzani akan menyinggung tentang anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Beliau akan sebutkan diciptakan surga untuk keturunan Nabi Adam, diciptakan neraka juga untuk keturunan Nabi Adam. Dan dengan kehendak Allah ada yang melakukan amalan-amalan ahli surga, dengan kehendak Allah pula ada yang melakukan amalan-amalan ahli neraka. Insyaallah kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya. Wallahu taala a'lam bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.